Sahabat Babe, ketemu lagi sama Babe di PC Media Network dalam program PC Seni dan Budaya. Sekali ini kita akan membicarakan tentang apunian sejarah asal usulnya Masjid Agung. Nah, kali ini bersama Babe ada Bapak Muhammad Sukri. Beliau ini adalah sekretaris pengawas di Masjid Agung. Assalamualaikum Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah ini Pak Sukri, kami juga terima kasih Pak Sukri sudah hadir di ruangan podcast Babe untuk menceritakan sedikit asal usul Masjid Agung agar supaya mungkin bisa menginformasikan ke masyarakat atau mengenang sedikit sejarah di Masjid Agung. Pak Muhammad Sukri, tolong jelaskan, kira-kira kami juga kepengen tahu apa dia nih asal usul Masjid Agung dan sebelum dinamakan Masjid Agung atau sebelumnya dibangunnya Masjid Agung itu cak mana nih kira-kira Pak Muhammad Sukri, tolong minta dijelaskan dikit. Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe, makasih. Kulo kebetulan menjabat sebagai sekretaris pengawas Masjid Agung. Ya. Dan alhamdulillah selama kulo di Jabat selama kulo di Masjid Agung sudah berapa ikut gawean kejabatan yang sudah kulo tekuni di Masjid Agung, mulai dari kepala sekretaris Masjid Agung, sekretaris Masjid Agung, wakil ketua Masjid Agung, nah sekarang jadi pengawas di Masjid Agung. Dan kebagian sekretarisnya sekretaris Masjid Agung. Alhamdulillah. Nah, berbicara ngomong tentang sejarah Masjid Agung ini, awal mulanya dulu wong Palembang ini nyebutnya Masjid Sultan. Zaman kerajaan zaman dulu. Kesultanan Kesultanan Palembang dulu. Wong Palembang ini nyebutnya Masjid Sultan. Mungkin karena didirikan oleh Sultan. Makanya disebut Masjid Sultan. Ya. Dan ini bukan masjid pertama. Sebelumnya ada masjid yang sudah didirikan oleh Sultan. Ini bukannya masjid pertama bukan? Ini masjid yang ketiga. Masjid yang pertama itu ada di sekitar, kalau sekarang ini di Pusri. Di Pusri sekitar situ. Jadi ada perang Palembang waktu itu hancur oleh Belanda, habis di bumi Agus ke. Kemudian didirikan lagi Masjid Agung masjid yang kedua di dekat Masjid Agung itulah. Kalau sekarang diperkirakan sekitar Bank BNI. Bank BNI yang Jalan Masjid Lamo. Makanya disebut Jalan Masjid Lamo karena ada Masjid Lamo. Iya benar. Cuma tak kata catatan apa nama masjid itu. Kata catatan sejarah apa nama masjidnya. Karena dihancurkan oleh. Iya, dihancurkan oleh. Nah, yang ketiga mungkin wong Palembang pada saat itu minta sama Sultan supaya bangun lagi masjid, maka didirikanlah Masjid Agung yang sekarang ini. Tapi dulu namanya Masjid Sultan. Nah, mungkin didirikan oleh Sultan, disebut Masjid Sultan. Dimulai pembangunannya tahun 1737 dan selesainya 1748. Jadi sekitar 10 tahun bangun itu Yang bangunnya Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo. Nah, wong kentalnya dengan Sultan Mahmud Badaruddin satu. Bukan dua, satu. Yang dua ini bukannya Sultan Mahmud Badaruddin II ini bukannya adiknya, bukan. Satu, kakaknya dua bukan. Anaknya. Bukan. Iya. Generasi yang kedua. Anaknya kemana? Nah, kebuktikan. Kan belum tahu ya. Kita cerita Masjid Agung Setelah zaman waktu Belanda menghapus Kesultanan Palembang Darussalam, maka semua yang berbau nama Sultan itu terhapus juga oleh Belanda, termasuk Masjid Sultan. Dihilangkan lah pokoknya. Diperkirakan sejak itulah orang nyebut Masjid Agung. Mungkin karena paling besar pada saat itu. Kemudian paling megah memang megah itu pada masa itu satu-satunya di Sumatera, bahkan di Sumatera Selatan itu masjid yang berdiri. Nah, setelah itu ada beragam nama. Pernah dulu kan banyak nyebutnya Masjid Sultan Mahmud Badaruddin II. Iya, memang pernah. Memang benar. Dilabeli namanya Masjid Sultan Mahmud Badaruddin II. Kemudian balik lagi Masjid Agung Palembang. Nah, sekarang
diresmikan jadi disebut Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo, ya, atau disebut juga dengan Sultan Mahmud Badarudin I kan, itu diresmikan, hadir imam besar dari Istiqlal, kemudian dari kementerian juga datang, tokoh-tokoh masyarakat Palembang pada saat itu datang untuk mengesahkan nama tadi ya. Jadi tokoh-tokoh sesepuh tua-tua Palembang itu hadir galau kan. Memang sebelum itu diminta pendapat dulu. Dan memang benar sejarah yang diri ke Masjid Agung sekarang ini adalah Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo atau Sultan Mahmud Badarudin I. Itu fakta sejarah. Iya, fakta sejarah. Jadi kita tidak ada hilang itu. Iya, benar. Makanya namanya ditimbulkan ya. Meskipun warga kita wong di Palembang ini ada yang sedikit masih nyebut Masjid Agung karena memang sudah lidahnya leket. Iya. Familiar kan. Kita nih lah kebiasaan nyebut Masjid Agung Palembang. Benar. Ikut sampai ke dusun sana taunya Masjid Agung itu lah. Iya. Tidak nyebut nama yang lain. Benar. Nah, jadi ketika Masjid Agung itu dibuat oleh Sultan, pasti kan di situ kan ada pengurus masjidnya itu, Mang Cek Sukri Nah, ulama pertama Mas aku tuh yang mengurusi itu ada ininya silsilah, misalnya dari kiai siapa dulu ngurus Masjid Agung itu awal-awalnya macam mana itu? Iya, kalau sejarahnya banyak. Sejarah yang kiai-kiai atau imam-imam yang menjadi imam besar atau tetap di Masjid Agung itu ya. Makanya di Masjid Agung itu disebut dengan di sekitar Masjid Agung itu Jalan Guru-Guru. Nah, disebut Jalan Guru-Guru itu karena banyak guru, banyak guru, banyak imam-imam kan, imam yang mengajar dulu di sekitar Masjid Agung itu menjadi tempat untuk menimba ilmu, belajar, makanya disebut guru-guru. Dan terakhir Masjid Agung itu ulama yang kita agungkan, kita sebutkan di itu adalah kiai kita Kiai Zain Sukri, imam besar kita Ustaz Kiai Agus Ahmad Nawawi Deci Al-Hafiz, dan beliau alhamdulillah masih sehat, masih pemimpin Masjid Agung sebagai imam besar sampai saat sekarang. Itu dari tahun berapa Kiai kita Zain Sukri sama Kiai Deci itu dari sejak muda dia lah ceramah di sana, di Masjid Agung itu. Mulai dari dia sebagai ketua peribadatan, kemudian menjadi imam, kemudian jadi imam besar kan. Kayak sebelum Ustaz Nawawi ini imam besar kita adalah Kiai Zain Sukri. Terus beliau agak sepuh diserahkan kepada Ustaz Ahmad Nawawi Deci Al-Hafiz. Dan banyak kegiatan kami itu di Masjid Agung alhamdulillah. Mulai dari cawisan nih, kalau masuk cawisan pengajian rutin setiap sholat, selesai sholat ada pengajian rutin, kemudian ada lagi pendidikan kader ulama. Jadi kita menyiapkan kader-kader ulama untuk dididik di situ, untuk jadi cikal bakal, karena generasi kader ulama ini kan lah berkurang, ulama lah banyak berkurang. Yang muda-muda ini hobi ngambil ilmu umum, benar. Nah, untuk remajanya juga alhamdulillah aktif. Ada kegiatan kuliah duha, pesantren weekend di anak muda sekarang kan. Kemudian pengajian kitab kuning anak-anak muda yang tergabung di remaja masjid. Ada juga di pemuda Masjid Agungnya. Ada juga Masjid Agung itu organisasi pembinaan mu'alafnya. Jadi yang mu'alaf yang baru masuk Islam kita bina, kita didik, kita tunjuk ustaz untuk membina mereka rutin, ditambah juga ustaz yang setiap minggu giliran atau gantian mengasih ke ilmu atau pelajaran tentang agama. Itu siapa boleh Pak? Boleh. Maksud aku yang ikut siapa boleh. Ada tak maksud aku tuh syarat-syarat tertentu, misalnya harus nak jadi anggota remaja masjid atau masjid harus, kalau untuk ikut pengajiannya boleh. Setiap hari Minggu dan Sabtu mereka ada kegiatan, khususnya hari Minggu ada kuliah duha. Tetapi untuk formalnya untuk menjadi anggota itu ada namanya pengkaderan ikatan remaja Masjid Agung. Dan dalam minggu-minggu ini sekitar bulan Februari nanti 2021 ini akan ada rekrutmen anggota baru untuk remaja pembukaan masjid. Lah ya, pembukaan anggota baru Dan alhamdulillah hampir seluruh kader sebagian kader remaja Masjid Agung itu jadi lokal. Iya, alhamdulillah. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, jadi dosen ini banyak. Itulah iya. Alhamdulillah. Dan mereka hampir menurut pengakuan mereka mendapatkan ilmu kepemimpinan
pimpinan keorganisasian di remaja masjid itu. Alumni itu ya di remaja masjid itu ya. Disitulah. Di samping Iya. kadang mereka ikut pengajian, kecausan kan dengar kegiatan-kegiatan di masjid. Iya. Makanya kami ngajak kalau babe punya keponakan, Iya, punya dulu, bener. punya cucu, banyak kan, ajaklah. Nah, ayo dengar sobat-sobat babe yang ada dulu, yang ada anak, ada misan, ada besan segala macam luguk mana we. Jatuh deh ke Masjid Agung kita belajar ilmu agama. Ya ke remaja masjid kapan lagi? Bener enggak, Cek? Dan kita bebas apa namanya itu siapa banyak masuk situ silakan. Silakan jangan sampai terkontaminasi dengan paham-paham radikal. Misalnya yang uji wong Wahabi apaan tidak pada ngerti. Apalagi radikal. Di situ dididik untuk supaya mereka tahu mana yang radikal, mana yang tidak toleran kan. Untuk kasih tahu supaya mereka jadi remaja masjid yang bukan hanya punya ilmu agama tapi mencintai negara ini. Itu jadi yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Nah, itu. Kita hidup di Indonesia. Benar. Jangan sampai Makcik Sukri tadi terkontaminasi dengan ajaran inilah cuma ini karena mudah terpengaruh kan. Karena remaja ini kan masih labil Manje. Ya. Nah, jadi Masjid Agung lah tempatnya. Itu Nah, Manje. Balik ini sekarang aku nak nanya ini arsitektur. Tentang arsitekturnya masjid ini. Kan kapan aku masuk situ Makcik Sukri nyemplok sini ya ini cerita ya arsitek di sini ruangan kita sedikit untuk kita aduk sama imam agak nyemplok sini pula ada kata itu menurut ininya macam mana kira-kira itu Makcik kira-kira ini sebenarnya dulu pernah ada pemikiran nak merombak Masjid Agung total supaya jemaah tuh bisa tertampung jadi siko. Tetapi karena Masjid Agung ini masjid sejarah, masjid lama secara undang-undang dilarang bongkar masjid yang bersejarah yang memiliki historis yang sejarah itu Nah, kalau nak dibalik ke model lama antara bangunan lama dengan bangunan baru didempet jadi kesikok pembangunan yang kemarin itu hilang arsitektur gitu. Hilang historis sejarahnya itu hilang nilai sejarahnya itu tambah hilang ganti. Kalau kita jengok sekarang pecah ada masjid di tengah-tengah dikelilingi untuk letter U itu kan cak pondok kecil-kecil itu jadi cak terpisah hujan-hujanan panas-panasan akhirnya dipasang kanopi pasang kanopi jingoknya memang agak kurang sip kan tapi kalau tidak dipasang panas masalah. Nah kita satu dengan bangunan hilang kayak arsitektur aslinya tuh kan jadi juga kalau nak bangun baru nah nyambung bangun baru kan nilai sejarahnya hilang kalau dipotong beneran. Kalau dari sisi ininya ini cerita memang sisi ibadatnya Mas aku dengan berpisah-pisah itu mana ini sebenarnya tidak hukumnya mereka tuh yang di luar tuh terjingok selagi dia terjingok dan terdengar imam itu kalau tidak terdengar itu kan terdengar apalagi memang kalau kita jengok dari sebelah samping seolah-olah mereka bisa tapi kalau di belakang itu kan terbuka jemaah yang di belakang itu bisa melihat jemaah yang ada di depan kan ya cuman masuk unik lah kita tuh masjid gitu karena apa tak dibongkar uniknya tuh masjid tempat lain tidak itulah kelebihan di masjid kita ini kan tempat lain tidak Makcik Sukri apalagi sholat Jumat penuhnya kan nah terus ada jualan kan gitu kan penjualannya susah nah aku nak usir yang kita usir dia nak ini kan dia nak jualan tapi kadang tertib begitu kita usir pas kita sholat Jumat saat pamit sholat Jumat mereka marah kita tak tahu kita sholat ya kadang ngaku dia beda tidak usul semayang nah sudah tuh kadang ini juga aku pernah berbantahan gitu kami nenek moyang kami lah jualan sini uji dia tadi kamu baru lah sini jadi kita tata mana kalau jualan tetap sholat Jumat jangan berisik pakaian yang yang Islami dan jangan lewat dari batas imam atau jualan sampai ke depan boleh kalau kamu nggak sholat benar kau imam juga main cerita tidak tahu kan imam mereka sholatnya di depan karena posisi bangunan itu kan miring kalau miring jangan ngoper bangunan kalau terbangun kan bangunannya kan agak lurus seolah-olah kalau imam di depan mereka setara sini padahal itu miring kalau miring sini tidak kena itu banyak yang
yang tahu. Iya. Tapi nggak tahu tak Iya, pandang masih iya. lagi rumah. Caro, Iya. gitu lah. Caro gitu. Iya manja. Iya. Mana kan? Benar. Nak bantan dulu lah kayak gitu. Iya. Cokok kepempek jadi. Iya ya. Ya lah manja. Nah jadi itu kawan-kawan sedikit kita ngupas sejarah Masjid Agung bersama Mang Cek Sukri ini. Beliau adalah sekretaris pengawas di sana. Nah terakhir Mang Cek, aku minta pesan-pesan ke masyarakat kira-kira di Masjid Agung itu kan apa pesannya dan mengajak masyarakat untuk ke sana itu cak mana kira-kira Mang Cek. Pertama untuk kita galau-galau ini, ngomong Palembang ini, Ya. ingat Masjid Agung ini punya kita. Pelihara kebersihannya. Jadi kalau datang sholat ke sana jangan anggap punya kita lagi sekendaknya memang yang sendal ya. Sendal mana masih? Sendal ditenteng ditaruh sembarang. Padahal sendal itu bisa jadi tidak kotoran, najis. Dibawa taruh di pinggir masjid, di masjid kena najis. Kalau memang nggak masuk di pinggir masjid cuci dulu, cuci bersih lah masjid. Oh, yang kedua kalau ada anak-anak bujang, anak gadis, ajak aktif di masjid. Kapan lagi? Kalau tidak aktif di masjid, ya jadi aktif di tempat lain. Benar-benar. Dan kita remaja masjid kita ini dibimbing dan dibina oleh ustaz-ustaz yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan tidak radikal. Macam-macam. Iya, macam-macam. Jangan khawatir lah orang tua. Ya, yang ketiga dalam kondisi Covid ini kami ngimbau yang nak sholat ke Masjid Agung patuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah kami masih makin termogan, tembakan itu ya. Supaya tahu cek suhu kan. Benar. Kemudian dianjurkan untuk cuci tangan. Ada drum-drum atau wadah-wadah untuk cuci tangan sudah kita siapin. Tidak, sabun kita siapin juga. Nah, jaga jarak ini yang susah. Jaga ini. Nak berapa tentu lah. Masih nak berapa tentu lah. Iya. Nak berdempet tentu lah. Iya. Di rumah tak di sini. Baca ulang aja. Kalau baca dalam kondisi pandemi ini jaga jarak. Ya. Pakai masker, jarak, cuci tangan. Mudah-mudahan pandemi ini selesai, kita bisa sholat lagi dengan baik di Masjid Agung. Oke. Terima kasih Mang Cek. Ya. Nah, terima kasih temannya Mang Cek Sukri sudah memberikan sedikit gambaran dan penyampaian dan pesan dan sedikit sejarah Masjid Agung. Nah, kepada sahabat-sahabat Babe, itulah tadi pesan dari Mang Cek Sukri. Tolong dipatuhi. Kalau ke Masjid Agung itu dijago sama-sama. Itulah kami Mang Cek Sukri bersama Babe hari ini bertemu dan mungkin lain kali kita bertemu lagi bercerita yang lain. Terima kasih Mang Cek Sukri. Terima kasih, Iya. Oke sahabat Babe, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.